orang nggak bisa itu hidup, ya. Tapi pertolongan itu lebih sering datang. Ini buah, Pak, izin mohon maaf, jarak saya ke jeruk ini nggak nyampe 1 meter, Pak. Tapi jarak jeruk ini dari pohonnya sampai ke sini lebih jauh, Pak. Nyampe, Pak. Boleh saya makan? Rezeki itu diaturin, ya. Jarak air ini entah dari mata air belah mana nyampe ke saya deket. Apalagi kalau ada yang makan ikan, entah dari laut belah mana nyampe. Lebih jauh mana jarak kita ke piring sama jarak ikan ke piring? Jauhan ikan, mateng lagi, ya. Udah dibumbuin. Fakir di bawahnya miskin, ya. Miskin itu dia masih berpenghasilan tapi kurang. Jadi kalau penghasilannya 100 juta, pengeluarannya 120 juta, miskin, Pak. Ya. Fakir itu udah nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong pihak lain, nggak disuapin, nggak bisa makan, ya. Kita seperti itu. Yang terakhir, zolim. Kita banyakkan zolimnya ke Allah. Ini gambaran orang zolim, ya. Dulu waktu saya pernah tinggal di Surabaya, ada tetangga laki-laki. Suatu ketika ada yang menangis di depan pintu kamar saya. Ternyata pacarnya laki-laki di sebelah. Dirangkul sama istri, kenapa kamu nangis malam-malam? Ternyata dia ketok pintu kamar pacarnya di sebelah, dia lagi sama perempuan lain. Jadi nangis. Dia telepon mamanya, lapor. Mamanya datang, mohon maaf, secara fisik lebih kecil daripada si perempuannya. Laki-lakinya tinggi, gegap, kekar. Mohon maaf, ya, secara fisik itu seharusnya kalau si ibu dipukul sama laki-laki itu, kepalanya muter, mental, ya. Tapi si ibu gedor-gedor kamar si laki-laki, nggak dibuka-bukain tuh. Takut, kenapa? Karena zolim, karena punya salah. Karena punya salah. Dan ketahuan ada di dalam, orang kedengeran suaranya, di telepon, handphonenya bunyi, lupa di silent. Begitu bunyi kayak ketahuan dipencet karena tiba-tiba mati, berarti kan kayak dipencet dimatiin suaranya. Ada orangnya di dalam, ya. Tapi diketok kayak gimana nggak berani keluar. Kenapa? Karena punya salah. Kita sebetulnya punya banyak salah ke Allah, tapi ya begitulah uniknya, seolah kadang kayak nggak punya dosa, ya. Maksiat aja, kita tahu maksiat kita ditontonin terus sama Allah, tapi ada yang baru bisa berhenti maksiat kalau tetangganya tahu. Selingkuh di hotel, ketemu tetangga, bapak, saya lihat istrinya di rumah, kok bapak ada di sini sih? Ayo, mau ngapain? Oh, panik, ya. Mau ngasih surprise buat istri. Wow, suami yang baik, udah pulang. Itu bisa nggak jadi selingkuh, Pak. Padahal selingkuhannya udah di kamar. Langsung di WA ke selingkuhannya. Kadang namanya diganti, tukang galon. Atau paket COD. Ya. Mohon maaf, ya, surga kita kan gak di mulut tetangga asli. Dia tahu Allah liatin dia maksiat setiap saat. Karena aslinya orang selingkuh tuh nggak ada berduaan, Pak. Rame itu. Pertama ada orang yang selingkuh nih duaan. Yang ketiga ada Allah ngeliatin terus. Terus masing-masing ada rokib dan atid nyatet amal tuh. Masing-masing 2 tuh, udah 7 tuh, ya. Ditambah lagi ya kita ada didampingi jin, korin. Masing-masing 1, 9. Belum kalau di kamarnya ada yang nunggu jinnya lagi, ya. Rame itu. Rasanya kalau orang lagi selingkuh di kamar berduaan tuh ditontonin, mungkin malaikat sama jin lihat-lihat, letoy. Enggak pernah sendirian kita itu. Kan ya, izin mohon maaf, ya. Kadang yang kurang bukan ilmunya, Pak, tapi yang kurang yakinnya. Semua koruptor kalau ditanya apa hukumnya nyuri yang bukan haknya, jawabannya hukumnya apa, nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Nggak pernah ada koruptor ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyat tuh nggak boleh, nggak mungkin gitu jawabnya.
Tidak akan pernah ada orang selingkuh digerebek sama istrinya. Papa kenapa selingkuh? Dengan polos dia jawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin, nggak tahu ilmunya. Mungkin nggak cukup yakin aja sama Allah. Yuk kenali diri kita, lebih mudah ngambek. Karena kalau enggak kita ngerasa lebih baik dari orang atau tertipu topeng. Koko belum menemu contoh yang lain ya untuk menjelaskan ketipu topeng, ketertipu topeng. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Kadang kita itu ketipu dengan sebuah topeng. Contoh, ada bos makan menganggap diri kita dengan apa yang orang tahu, bukan apa yang Allah tahu. Orang mulut manis ada maunya, Pak. Kadang coba orang mau minjem duit, manis mulutnya. Anaknya dipuji, giliran ditagih ya Allah, ya. Nggak semua sih, ya. Tapi kita suka lebih sering mikirin apa yang orang tahu, bukan apa yang Allah tahu. Maka yuk bismillah. Mudah-mudahan bertambah ketakwaan kita, bismillah, untuk tambah dekat kepada Allah, bismillah. Maka berarti tadi yang harus berubah, agama itu merubah akhlak kita. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa agama itu seluruhnya akhlak. Pengen lihat ini orang benar beragamanya, akan kelihatan dari bagaimana cara dia bertindak ke orang lain, berbuat ke orang lain. Ya. Kalau ada yang berkata, kok akhlak itu bisa kok belajar, nggak usah ngaji, nggak usah beriman. Itu di luar negeri orang lebih disiplin. Di Jepang disiplin. Kalau gitu saya juga ngapain berhijab? Yang penting hati saya berhijab. Gimana ya hati berhijab itu ya? Daripada misalkan berkerudung masih gibah, masih julid. Mendingan ya gitu-gitulah ya. Yuk kita jawab. Dalam Islam, akhlak itu ibarat buah, Pak. Namanya buah, ada akarnya, ada batangnya. Apa akarnya? Akidah yang bertauhid, beriman kepada Allah. Batangnya syariat. Karena kalau sudah beriman kepada Allah akan rela kesehariannya ikut dengan syariat. Buahnya akhlak. Karena kalau misalkan ternyata mohon maaf, belajar akhlak tidak dengan akidah yang benar, tidak dengan syariat yang dijaga, ya punten ya, bunuh diri tertinggi masih dari Jepang, Korea Selatan, negara-negara maju. Tapi mohon maaf ya, Jepang itu Pak punya kereta lagi dibuat. Kalau kita kan ada kartu yang buat bayar tol tuh Pak, isi saldonya pakai duit ya. Mereka buat kartu untuk naik kereta, isi saldonya bukan pakai duit tuh, tapi pakai waktu. Jadi kalau ada saldonya 60 menit, naik dari kota A ke kota B 30 menit, saldonya di tap. Saldo Anda berkurang dari 60 menit tinggal 30 menit. Saking tepat waktunya, coba bayangin. Dan itu disiplin, itu akhlak Nabi, akhlak Islam. Tapi kita tahu, mohon maaf, film porno paling banyak masih dari Jepang. Yang paling banyak bunuh diri, mohon maaf, artis Korea. Banyak yang padahal pengen jadi artis ya. Sampai puncaknya pernah ngelihat, mohon maaf ya, ada mahasiswi di Singapura, koko baca majalah, umur 20-an, loncat dari apartemennya lantai 14, menemui aspal, wafat seketika. Dicari tahu kenapa bunuh diri, ketemu buku diari di kamarnya, tempat curhat ya, tahu. Walaupun sekarang udah sering lebih curhat di story sih ya daripada di diari. Ketemulah ternyata alasan dia mengakhiri hidupnya karena satu alasan, yaitu karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh.
Kisah nyata. Kenapa dia kayak begitu? Orangnya kayak gimana? Ke temennya santun, ke orang tuanya santun, sopan, kuliah juga nilainya bagus. Terus kenapa? Alasannya satu, karena Tuhannya bukan Allah, Tuhannya mulut orang, penilaian makhluk. Makanya jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup kalau dihina seperti ini? Aku akhiri aja hidupku. Ya Allah, lihat Nabi kita mulia betulan, jangankan dicaci, pengen dibunuh orang, lempeng udah jadi orang baik. Kebayang kalau Nabi kita pundungan, ngerti kata pundung nggak di Siantar? Pundung itu apa ya? Merajuk ya, ngambek gitu. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah? Oh, nggak mau, kemarin juga dihina sama orang. Ya Islam nggak akan besar seperti sekarang. Mau dihina seperti apapun beliau lanjut, karena Tuhannya bukan mulut orang. Kan ya. Jadi kalau ada orang belajar akhlak, iya, di luar sana kita nggak tutup mata. Ada orang yang nggak Islam tapi sedekahnya lebih banyak. Ada orang yang nggak Islam tapi mulutnya lebih santun. Tapi mohon maaf, kalau belajar akhlaknya tidak dengan akidah dan syariat yang dijaga, maka ada masalah, gampang stres, pengen mati terus bawaannya. Jadi ketika akidah dan syariatnya benar, Bismillah. Ya. Akidah itu nggak cuman berkata, oh Tuhan itu satu, enggak ya. Tapi juga meyakini rezekinya dijamin Allah, tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan atas izin Allah. Tenang jadi hidupnya. Makanya kalau pengen sesuatu yang sederhana-sederhana, tapi udah harus hilang. Contoh. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak bu, tenang aja. Jangankan yang tengah, yang moto juga pasti mati itu. Serius. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, apaan? Yang di rumah nggak ikut pemotretan juga pasti mati kok. Dan mati itu yang penting husnul khotimah, udah. Dan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Kok matinya karena COVID? Aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud, sholat. Aman Pak, husnul khotimah. Daripada meninggalnya di masjid, Masya Allah. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa. Nggak jadi aman. Ayo berbuat baik, silah terus ya. Nggak ada lagi yang, kok saya kejatuhan cicak di pintu, berarti saya bakal sial. Enggak bu. Ibu kejatuhan cicak 2 RT juga nggak akan sial ibu. Saya kejatuhan cicak kepleset kok, jadi nggak bisa berangkat kerja. Mungkin kalau berangkat kerja kelindes truk, udah. Allah selamatin, nggak ada yang tahu, udah bismillah. Ya. Jadi dijaga hal-hal yang kayak begitu ya. Nggak boleh lagi ada yang percaya baca zodiak, nggak ada. Kalau pernah ketemu sama orang yang bikin zodiak, dulu kerjanya di majalah, sekarang udah tobat, dia bilang itu mah statistik. Contoh kalau orang mau ulang tahun, misalkan Desember zodiak apa, maka dia nanti tulis buat yang zodiaknya udah deket, kamu akan mendapat hadiah. Ya iya ulang tahun. Dan jawabannya yang umum-umum, contoh ya, kamu akan mendapat masalah. Ya iya hidup Pak, pasti ada masalahnya. Masalahmu pasti dari orang dekat. Ya iya dekat Pak. Pasti ada gesekan. Izin ya Pak, Bapak kenal sama tetangga saya Mang Sukri? Nggak kenal. Bapak punya masalah nggak sama Mang Sukri? Enggak, ya nggak kenal, nggak akan punya masalah. Kita pasti punya masalah sama yang kenal. Ya. Itu mah, jangan mau dibodohin. Ya, nggak boleh ada kayak begitu lagi. Lewat tempat gelap nggak usah berkata, maaf Mbah, saya nggak ganggu. Nggak ada. Iya jinnya ada, tapi kalau Allah tidak izinkan ganggu, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau emang takut baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Enggak boleh ada gitu lagi, ya. Anak kecil kesambar petir di Jawa Timur sambil megang batu, batunya dipercaya nyembuhin orang. Orang datang bawa air di gayung, dicelupin. Batu ponari tahu? Jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya berubah jadi ponari sweat. Bukan ya? Nah gitulah ya.
Nggak ada Pak, sembuh dari Allah Pak. Nggak ada. Jangan dirusak ya. Na'udzubillah. Izin, tadi sudah dikasih kode untuk masuk ke sesi selanjutnya, tanya jawab atau diskusi. Bismillah, mudah-mudahan. Tapi sedikit yang dibahas tadi membuat kita tambah baik. Apa tadi kebaikan? Membuat kita tambah dekat kepada Allah. Kajian yang sukses bukan yang beres kajiannya langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan, tapi pulang dari sini tambah dekat sama Allah, sukses. Dan kajian yang sukses bukan yang berhasil selfie dengan yang bicara. Karena ketahuilah yang diajak selfie ini gak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang, nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ya. Bismillah. Saya meninggal juga tidak akan ditanya berapa ribu orang yang datang hari, nggak akan. Tapi saya akan ditanya apa niat kamu dakwah hari itu. Mau yang datang 1 niatnya benar, tetap pahala. Yang datang 1000 niatnya salah, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Ikhlas lillahi ta'ala terus ya buat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan dulu